Salam sejahtera semua kawan-kawan. Bersama dengan saya di dalam channel Kebun Durian Sanalapai. Oke, tunas ini sudah saya review di video saya yang sebelumnya. Kamu boleh rujuk di video saya yang sebelumnya lah. Dan umur tunas ini setelah saya buka plastik baru 6 hari. Dan umur keseluruhan tunas ini sudah 46 hari lah. Sebab saya buka plastik pada waktu umur tunas ini 40 hari. Dan tunas itu pada waktu itu dia punya besar macam tunas yang di bawah ini. Tunas yang di atas itu macam di tunas yang di bawah. Oke. Dan jadi sekarang dia sudah memperlihatkan perkembangan yang baik lah. Perkembangan yang baik setelah 6 hari saya buka plastik. Dan apa yang membuatkan tunas ini berkembang dengan baik, memberikan perkembangan yang baik? Karena dia sudah beradaptasi dengan cahaya matahari. Dan kamu boleh rujuk lah, bagaimana saya buka plastik kepada tunas ini bila waktu yang sesuai supaya memberi jaminan kepada tunas ini untuk mendapatkan kehidupan yang baik lah. Dia akan hidup dengan baik, oke? Dia akan jadi dengan baik. Nah, jadi kamu lihat dia punya perkembangan lah. Dan kamu lihat juga di video saya yang sebelumnya, di video yang saya sudah buat berkaitan dengan tunas ini, kamu lihat dia punya tunas itu memang sangat kecil lagi waktu itu, macam tunas yang dibawa, oke, macam tunas yang dibawa yang sekarang inilah. Dan tunas yang di atas itu sudah memberikan satu pertumbuhan atau satu perkembangan yang sangat baiklah terhadap tunas ini, oke. Oke, sebenarnya saya ini bukan pakar durian, saya bukan pakar durian. Saya hanya mengongsikan pengalaman saya terhadap apa yang saya buat terhadap durian saya di kebun saya sendirilah. Dan saya hanya memberitahukan apa yang saya tahu dan apa yang sudah saya alami secara sendiri. Dan ada juga pengalaman yang membuatkan saya gagal tanam durian, itu pun saya kasih tahu juga, oke? Nah, jadi ini adalah durian yang saya pruning secara ekstrim, di mana saya telah melakukan pemotongan pemotongan pucuk-pucuk dahan, dan juga saya melakukan pemotongan pucuk kepada batang utama lah, pokok utama. Oke, dan semua hujung dahan saya potong. Oke, semua hujung dahan saya potong. Nah, ini ujung pucuk pokok utama juga saya potong semua. Dan ada banyak daun yang saya kasih kurang lah, ranting. Dan saya juga membuat kaki ganda kepada durian ini, sebab durian ini dulunya dia punya perkembangan tidak memberangsangkan. Lalu saya buat kaki ganda. Dan akhirnya durian ini memberikan respon pertumbuhan yang baiklah setelah saya melakukan menggendahkan kaki, oke, menggendahkan kaki pokok durian ini, oke. Nah, jadi ini adalah pruning yang ekstrim yang saya lakukan terhadap durian ini. Sebab saya melakukan pruning yang sedemikian ini kepada pokok durian ini karena kebanyakan daripada dahan-dahan durian ini, dia punya dahan dia ini meninggi menegak. Oke, menegak. Dan kalau dahan dia semua menegak, di mana buah dia akan menjadi di suatu masa yang akan datang. Sebab hanya dahan yang lurus itu yang akan berpotensi besar mengeluarkan buah. Nah, jadi itulah sebabnya saya buat seperti ini. Karena saya mau bentuk juga dahan dia, dan saya mau bentuk juga dia punya ranting-ranting. Selain daripada membuatkan dahan dia membesar dan ranting dia membesar. Oke, setelah 27 hari. Oke, ini dia punya perkembangan setelah 27 hari. Setelah 27 hari saya melakukan pruning yang cukup ekstrim kepada durian ini. Ini dia punya perkembangan. Oke, ini dia punya perkembangan. Dia mengeluarkan daun-daun mudah lah, atau pucuk-pucuk yang mudah, yang bagi saya satu pertumbuhan yang cukup baiklah terhadap durian ini. Nah, jadi ini dia punya hasil setelah saya melakukan pruning yang cukup ekstrim kepada
durian ini. Oke, nah tunggu dia punya perkembangan hujung. Oke, hujung-hujung ranting, ujung pucuk dia semuanya ada perkembangan. Oke, semuanya ada perkembangan. Semuanya ada daun muda. Oke, semuanya ada daun muda. Nah, jadi ini sudah besar dia punya perkembangan. Oke, besar dia punya perkembangan. Waktu saya potong pucuk, mungkin dia punya ketinggian itu baru 4 inci dan sekarang dia hampir 1 kaki lah. Mungkin perkembangan dia mungkin dalam 7 atau 8 inci lah dia punya perkembangan pertumbuhan pucuk yang terakhir atau dahan yang terakhir yang akan menukar menjadi batang utama. Oke, yang menukar batang utama untuk peninggian lah. Oke, nah tengok dia punya hujung-hujung semua ini saya potong. Oke, semua hujung dia saya potong. Dan bukan saja hujung-hujung dia saya potong, banyak juga ranting-ranting dia yang saya potong, banyak juga daun-daun dia yang saya potong pada waktu saya melakukan pruning 27 hari yang lalu. Oke, semua hujung saya potong, tidak ada hujung yang saya tidak potong waktu itu. Semua hujung dahan, hujung pokok ini semuanya saya potong pada waktu itu. Dan banyak ranting yang saya kurangkan pada waktu itulah, banyak dahan yang saya kurangkan pada waktu itu. Tunggu dia punya perkembangan. Oke, cukup jelas dan cukup terbukti dia punya perkembangan. Nah, ini dia punya bukti lah setelah 27 hari. Oke. Dulu dahan ini dia pun menegak baik seperti ini. Tapi setelah dia mengeluarkan daun muda atau pucuk muda, akhirnya dia pun tunduk lah. Dia pun tunduk dan ini membuktikan bahwa dia ada perkembangan yang positif. Jadi kita akan tunggu dahan ini di masa akan datang dan kita juga akan membuat pemotongan pucuk lah supaya dahan ini akan menjadi besar dan menjadi kuat. Oke. Nah, jadi ini dia punya daun muda lah ataupun pucuk muda yang terhasil setelah saya melakukan pruning yang ekstrim dan pemotongan pucuk 27 hari yang lalu. Nah, tengok cantik-cantik dia punya daun. Dan memang daun dia, tengok lebar dia punya daun, cantik dia punya daun kan. Nah, jadi inilah hasil apabila kita melakukan pemotongan ataupun pruning ekstrim dengan baiklah. Oke, dahan ini sudah meninggi dan sudah memberikan pertumbuhan yang cukup memberangsangkan lah, cukup baik. Oke, dia akan menukarkan dahan ini, pokok utama ini untuk naik lah. Dahan ini akan lurus dan dia akan menjadi pokok utama. Nah, jadi dia telah memberikan perkembangan yang cukup memberangsangkan bagi saya. Oke. Nah, jadi selain daripada perkembangan pokok tadi, perkembangan daripada dahan, perkembangan daripada hujung-hujung ranting, di sini kita melihat perkembangan yang juga cukup memberangsangkan, di mana pokoknya juga memberikan perkembangan. Kita lihat macam ada pecah-pecah kulit. Itu menandakan adanya perkembangan terhadap pertumbuhan atau pembesaran kepada pokok ini. Nah, jadi kita lihat macam dia punya kulit pecah-pecah kan, macam dia punya kulit pecah-pecah. Dia punya dahan pun, dia punya kulit pun pecah-pecah. Dan dahan ini sudah kelihatan besar lah. Sebelumnya dia masih kecil dan sudah sekarang ini setelah 27 hari dahan-dahan dia pun sudah menjadi besar. Oke, tengok dia punya pokok utama. Dia punya kulit, nampak itu kulit dia ada pecah-pecah. Dan itu menandakan bahwa betul-betul ada bukti pertumbuhan. Nah, kita tengok dia punya dahan ini, dia punya kulit ada macam kelihatan pecah-pecah kan. Nah, jadi itu betul-betul memberikan bukti bahwa ada perkembangan pembesaran daripada dahan. Oke, pembesaran daripada dahan dan pembesaran daripada pokok utama dia pun cukup terbukti. Oke, cukup terbukti dan memang kita dapat melihatnya memang ada perkembangan besar lah, ada perkembangan besar. Oke. Nah, inilah hasilnya setelah saya melakukan pruning yang ekstrim dan memotong semua hujung-hujung dahan kepada durian ini. Dan saya percaya di masa akan datang
dahan-dahan yang akan membesar ini akan mengeluarkan hasil yang baiklah. Karena dahan yang akan besar itu akan memberi jaminan juga untuk menampung buah durian di masa akan datang. Oke. Nah. Oke. Jadi inilah hasil yang terjadi. Inilah bukti ataupun hasil yang terjadi setelah 27 hari saya melakukan pruning yang ekstrim dan melakukan pemotongan pucuk dan melakukan pemotongan pucuk dahan-dahan terhadap durian ini. Oke, durian ini adalah duri hitam. Oke, durian ini adalah duri hitam. Oke, sampai di sini saja video untuk kali ini, dan kita akan terus update durian ini di masa akan datang. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya bukan pakar durian, cuma saya mau berkongsi pengalaman apa yang saya buat terhadap durian saya, dan itu saja yang saya mau kasih kongsi. Oke, nah jadi ini video yang sebelumnya lah, yang dimana saya melakukan pruning yang ekstrim terhadap durian ini. Oke, sekali lagi saya ingatkan kepada semua kita, kalau kita melakukan sesuatu kepada durian kita, pastikan durian kita itu sehat. Pastikan durian kita sehat, daun dia sehat, dan dia memperlihatkan kesehatan lah. Baru kita membuat sesuatu yang kita anggap baik terhadap durian kita. Oke, sebab kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin pruning seperti ini dan pemotongan seperti ini, kalau pokok kita tidak sehat, itu akan menambah buruk keadaan kita punya pokok durian. Jadi pastikan durian kita sehat. Oke, pastikan durian kita sehat, dan pada waktu itu kita boleh melakukan kesesuaian terhadap durian kita. Oke, pada waktu itu kita boleh melakukan kesesuaian terhadap durian kita. Oke, jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. Terus bersama saya di dalam channel Kebun Durian Sanalapai. Bye bye.